Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan menemukan kebahagiaan. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Berbakti terbitan BPK Gunung Mulia. Konon Tuhan memanggil 3 malaikat. Sambil memperhatikan sesuatu, Tuhan berkata, "Ini namanya kebahagiaan. Ini sangat bernilai. Ini dicari dan diperlukan oleh manusia. Simpanlah di suatu tempat supaya manusia itu sendiri yang menemukan. Jangan di tempat yang terlalu mudah, sebab nanti kebahagiaan ini disia-siakan. Tetapi jangan pula di tempat yang terlalu susah, sehingga tidak bisa ditemukan oleh manusia. Dan yang penting, letakkanlah kebahagiaan ini di tempat yang bersih." Ketiga malaikat itu langsung turun ke bumi untuk meletakkan kebahagiaan. Tetapi di mana meletakkannya? Malaikat pertama mengusulkan letakkan di puncak gunung yang tinggi. Tetapi para malaikat lain kurang setuju. Lalu malaikat kedua berkata, letakkan di dasar samudra. Tetapi usul ini pun kurang disepakati. Akhirnya malaikat ketiga membisikkan usulnya. Ketiga malaikat itu langsung sepakat. Malam itu juga, ketika semua orang sedang tidur, ketiga malaikat itu meletakkan kebahagiaan di tempat yang dibisikkan tadi. Sejak hari itu, kebahagiaan untuk manusia tersimpan rapi di tempat itu. Rupanya tempat itu cukup susah ditemukan. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, kita terus mencari kebahagiaan. Kita semua ingin menemukan kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia. Tetapi di mana mencarinya? Ada yang mencari kebahagiaan sambil berwisata ke gunung. Ada mencarinya di pantai. Ada yang mencari di tempat sunyi. Ada yang mencari di tempat ramai. Kita mencari rasa bahagia di sana sini, di pertokoan, di restoran, di tempat ibadah, di kolam renang, di lapangan olahraga, di bioskop, di kaca televisi, dan lainnya. Ada pula yang mencari kebahagiaan dengan kerja keras. Sebaliknya ada juga yang bermalas-malasan. Ada yang ingin merasa bahagia dengan mencari pacar. Ada yang mencari gelar. Ada yang menciptakan lagu. Ada yang mengarang buku. Pokoknya semua orang ingin menemukan kebahagiaan. Pernikahan misalnya selalu dihubungkan dengan kebahagiaan. Orang seakan-akan beranggapan bahwa belum menikah berarti belum bahagia. Padahal semua orang juga tahu bahwa menikah tidaklah identik dengan bahagia. Juga kekayaan sering dihubungkan dengan kebahagiaan. Alangkah bahagianya kalau aku punya ini atau itu, pikir kita. Tetapi kemudian ketika kita sudah memilikinya, kita tahu bahwa benda tersebut tidak memberikan kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia, dan untuk itu kita menentukan beberapa ukuran atau kriteria. Tuhan Yesus juga mempunyai beberapa kriteria tentang kebahagiaan. Namun kriteria Yesus sungguh berbeda dengan kriteria kita. Dalam ucapan bahagia yang dicatat di Matius pasal 5:1-12, tampak uniknya kriteria Yesus tentang kebahagiaan. Kita menganggap
bahwa yang berbahagia adalah orang yang mempunyai banyak kemampuan di hadapan Allah atau orang yang unggul dalam urusan rohani. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Selanjutnya, kita mengira bahwa yang berbahagia adalah orang yang tertawa lebar. Namun Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Itulah dua dari kriteria Yesus tentang kebahagiaan sebagaimana dicatat oleh Matius. Menarik untuk menyimak sebuah ucapan bahagia lain yang dicatat di ayat 8, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya. Menurut Yesus, orang yang berbahagia adalah orang yang bersih dalam hatinya. Bersih di sini mengandung arti tak tercemar atau tak dikotori. Bersih juga berarti tulus, murni, atau polos. Kita memang selalu ingin tampak bersih. Kita tampil dengan wajah dan pakaian yang bersih. Piring dan sendok harus bersih, apalagi makanannya. Bahkan mobil pun kita bersihkan. Kita ingin kelihatan bersih. Sebab itu kita membersihkan yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah bagian luar. Sebab itu kita jarang ingat tentang hati yang bersih. Sebab hati ada di dalam dan tidak kelihatan. Apa faedah hati yang bersih? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Faedahnya adalah bertemu dengan Allah. Hati yang bersih memungkinkan kita melihat Allah. Itu kebahagiaan. Ibadah adalah bertemu dengan Allah. Ibadah adalah melihat Allah. Syaratnya tidak banyak. Cukuplah kalau kita datang dengan hati yang polos, yang tulus, yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari benda-benda yang bisa mengotori motivasi pertemuan kita dengan Allah. Misalnya, uang. Masih memberikan motivasi ibadah kita jika di balik itu tersembunyi keinginan agar dengan beribadah kita mendapat uang. Kita mengira bahwa uang adalah akar kebahagiaan. Padahal menurut Alkitab, uang adalah akar kejahatan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kita ingin menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu diletakkan oleh 3 malaikat secara rapi. Di mana mereka meletakkannya? Bukan di puncak gunung seperti diusulkan oleh malaikat pertama. Bukan di dasar samudra seperti usulan malaikat kedua. Melainkan di tempat yang dibisikin oleh malaikat ketiga. Ia berbisik, kita simpan di dalam hati manusia, di hati yang bersih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kami mendapatkan kebahagiaan yang sejati daripadamu, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Amin. Satu masa yang tertentu, hidupku akan tamatlah, tapi akan bangkit aku dan masuk istana raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan
segala tempatku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan